60 menit ke depan. Tema pada diskusi malam hari ini itu berjudul komunitas sebagai sarana pengetahuan alternatif. Dan selama 1 jam ke depan saya, Rio Raharjo, yang akan memoderasi, yang akan memandu jalannya diskusi, sekaligus yang akan sedikit mungkin bisa memprovokasi, mungkin sedikit bisa mengorek tentang apa saja peran dan fungsi komunitas sebagai sarana pengetahuan alternatif itu sendiri di konteks Samarinda. Selaku anggota layar mahkamah dan juga mahasiswi ISI Yogyakarta. Ya, selain jadi mahasiswi, Bagina juga aktif di layar mahkamah, dan mungkin nanti kita akan gali bagaimana layar mahkamah ini punya peran atau menjalankan fungsinya sebagai komunitas. Lalu yang terakhir saya akan mengundang Eka Supriyadi, atau yang pegiat komunitas di Samarinda. Banyak komunitas yang telah apa istilahnya diikuti ya gitu ya, diikuti. Lalu dari Mas Oku nanti kita mungkin akan sedikit menggali mungkin dan membentangkan lanskap perkembangan komunitas yang ada di Samarinda itu sendiri. Nah, dan terlibat di beberapa komunitas juga melihat komunitas sekarang sudah sangat mudah untuk dibuat. Jadi seperti itu. Jadi pengertian komunitas sendiri kan bisa tempatnya untuk berkumpul. Orang-orang berkumpul membicarakan sesuatu, mengadakan sesuatu, itu sudah bisa dibilang sebuah komunitas. Nah, di Samarinda apa aja bisa dijadikan komunitas gitu loh. Dan saya sendiri kalau mau 2009 itu udah ikut join di beberapa komunitas ya. Paling pertama sih dulu join di komunitas online chatting. Pada masa itu belum ada yang namanya internet ya. Internet yang lewat sudah ada internet, tapi yang online seperti Twitter, Friendster, Facebook atau yang lain-lain itu sangat jarang. Dulu masih main Mic 33 sama Nimbus. Nah, dan itu ada beberapa komunitasnya yang istilahnya kami berkumpul, ngobrol, kopi darat, kita bisa bilang dulu, kopi darat. Dulu juga pernah sih waktu masih di zaman radio, sering ngumpul juga. Itu sudah bisa jadi suatu komunitas. Akhirnya sesama dan yang terakhir sih yang komunitas yang pernah saya ikuti itu wartawan Samarinda. Itu aja. Saya pengen dengar dari Pule dulu atau Sarula. Kita mengangkatkan diri atau menyebutnya sekarang sebagai Pule sebagai salah satu milisi anggota milisi film kolektif yang mungkin kira-kira 1 tahun atau 2 tahun yang lalu dibentuk, tentu punya pengalaman sendiri dan bagaimana pola-pola atau apa sih yang sebenarnya ingin diperjuangkan oleh komunitasnya itu sendiri. Ya mungkin sekarang kata komunitas itu udah diganti dengan kolektif ya mungkin ya. Kalau zaman dulu paguyuban, bergeser komunitas, sekarang bergeser ke kolektif. Komunitas ketiga itu sekitar bulan Oktober kemarin sih 2018. Kalau misalnya pola-polanya, pola pembelajarannya itu kita belajar tentang eksperimentasi visual, terutama eksperimentasi visual, terus bagaimana cara kita memproduksi, belajar tentang sejarahnya juga, terus macam-macam sih itu dari dasar hal yang paling dasar mungkin ya dipelajarin tentang
visual itu sendiri gitu, tersistematis gitu ya. Kalau misalnya mungkin di Eropa gitu kita bisa melihatnya kan zaman-zamannya tuh ada urutannya gitu kan, dari zaman Gardens, Renaissance, segala macam. Dari Indonesia kita nggak gini sebenarnya. Tapi ternyata banyak ya di sini alternatif film gitu, nggak harus melulu ke bioskop gitu, dan film-filmnya pun beragam gitu. Nah dari situ kita juga ngeliat kayaknya di Samarinda harus deh bikin kayak gini, karena belum ada yang kita tahu untuk ruang apresiasi film itu sendiri gitu. Di tahun 2017 akhirnya teman-teman gitu membuatlah Layar Mahakama. Itu juga sebagai ruang apresiasi pemutaran film-film pendek dan diskusi, biar teman-teman di Samarinda juga tahu gitu. Biasanya kan mereka bikin film yuk gitu, tapi nggak tahu mau diputar yang mana gitu, ujung-ujungnya ntar di YouTube gitu. Untungnya dengan adanya ini gitu, antusiasnya juga teman-teman tahu setelah mau bikin film itu nggak cuma melulu di harddisk gitu, jadi mereka tahu mau dibawa kemana. Oh oke, kita kasih di sini nih di Layar Mahakama. Akhirnya ada sedikit antusias, dan teman-teman yang tadinya nggak pengen bikin film gitu karena bingung, bisa antusiasnya semakin tinggi untuk ayo kita bikin film independen gitu. Tentang Layar Mahakama sendiri tadi disebutkan sebagai ruang produksi dan diskusi tentang film gitu, karena terpantik oleh teman-teman atau komunitas yang sebelumnya sudah ada di Yogyakarta, kayak gitu. Nah, saya ingin dengar, nanti akan mungkin disambung sama oleh Bule, bagaimana menghidupi atau bagaimana sih program-program yang dibuat, lalu bagaimana itu dijalankan seperti itu. Dan kaitan ini kan tentang lagi-lagi tentang produksi pengetahuan itu sendiri gitu. Nah dari situ juga kita sebenarnya mengajak teman-teman yang awam pun tidak apa-apa gitu, untuk kita ikut bergabung dan akhirnya melakukan diskusi. Dari situ kita berangkat, akhirnya dari yang tidak tahu apa-apa pun bisa menjadi beberapa teman-teman yang akhirnya meningkatkan antusiasme penonton di Samarinda gitu. Sendiri sih waktu awal terbentuknya itu mungkin sekitar 2011 kita kayak respon film-film yang alternatif gitu, maksudnya yang film-film bioskop itu kan kita sebenarnya udah punya jejaring ya sama teman-teman di luar daerah gitu, maksudnya di luar Samarinda. Ketika dia pengen mendistribusikan filmnya itu di sini emang gak ada uang gitu. Jadi kita dari kesadarannya awalnya dari situ. Terus buat yang kalau program-programnya sebenarnya kita kalau untuk sindikat sinema sendiri kita screening sebenarnya itu juga programnya kurang jalan sih sebenarnya. Tapi dari 2 tahun belakangan itu kita kayak punya kesadaran untuk distribusi film yang lebih lebih masif, tapi lewat festival film gitu. Kita kayak bikin kita kalau yang di festival film ini kita lebih mengkurasi tentang filmnya itu sendiri sih. Jadi kita punya satu bahasan tertentu yang bakal kita tampilkan di selama streaming itu gitu. Jadi sebenarnya nggak random sih gitu. Kalau waktu kita awal-awal screening tahun-tahun pertama itu kan kayak random banget. Jadi siapa ada teman yang mau dari luar daerah yang mau putar filmnya, kita bakal fasilitasi gitu-gitu. Di minggu ketiga di bulan Maret pada saat itu, dan akhirnya dengan cuma gerakan yang seperti itu saja otomatis kan orang terbuka. Oh ternyata mematikan lampu selama 1 jam juga ada impactnya. Kalau itu untuk satu orang, satu rumah yang dimatikan. Bagaimana kalau misalnya
1 juta orang yang mematikan lampu selama 1 jam. 1 juta rumah otomatis kan, 1 juta rumah. Dan itu akhirnya bisa menjadi suatu gerakan massal. Artinya masyarakat akan mengikuti dan akan sadar sendiri ternyata impactnya bagus buat kita. Dan itu bisa diikuti sebenarnya sistem yang seperti itu bisa diikuti beberapa komunitas yang lain juga. Caranya mungkin. Misalnya kita mengedukasi dari 1 orang. Lagi kota berkembang ya, apalagi sekarang kita punya akses yang cukup banyak untuk orang-orang bisa datang masuk ke Samarinda gitu. Ada bandara, ada tol bentar lagi. Secara langsung kita juga harus bisa menyikapi itu gitu loh. Harus persiapan kita juga matang nih. Kita nggak bisa ngebendung kan siapa-siapa yang datang, siapa-siapa yang punya misi gitu ya kan. Ya rata-rata anak-anaknya gitu. Kita semua pengen ada yang bawa ke sini, ke situ gitu kan Samarinda itu. Karena kan lebihnya kita sebenarnya punya karakter masing-masing gitu, punya karakter masing-masing yang itu yang bisa jadi daya tarik kita gitu. Nah itu yang kalau aku pribadi sih lebih kayak kita brand aja dulu gitu, maksudnya nge-brand kelokalan kita tuh apa sebenarnya gitu. Contoh kayak Sindikat Sinema nih, misalkan kayak Sindikat Sinema yang film-film dokumenter yang ya mungkin kita lihat referensi yang anak-anak di luar yang ya kayak kemarin aku tonton ya Wetsus dengan dokumenternya dia, terus dia juga asli Jakarta gitu ya kan, dia nge-band, dia sekolah, dia berkomunitas di lingkungan Jakarta gitu, walaupun dia ya notabene-nya ibu kota gitu, yang dikatakan sebagai kota nasional kalau di Indonesia gitu. Nah kita juga banyak kan gitu kan dari hal-hal yang seperti itu gitu, yang kelokalan itu gitu. Nah daya tarik lokal ini yang sekarang sih aku pribadi. Lokalan itu dari subjektivitas si pelaku yang masing-masing kali ya. Kalau misalnya branding yang tentang lokal banget itu sebenarnya kita juga ada wacana ke situ sih. Jadi tiap dari 2 tahun belakangan kita mencoba itu kan film-film dari Indonesia ya terutama, tapi kita juga ngajak film-film yang dibuat oleh pelaku-pelakunya dari Samarinda gitu. Jadi sebenarnya ya kita ada upaya sih buat ke situ gitu. Cuman masalah waktu aja kali ya, kita sebagaimana apa ya nih namanya berjalan gitu ya. Dan mungkin sih kayak butuh tenaga ekstra sih emang sebenarnya ketika kita ngelakuin ini gitu. Masalah kita contohnya berkasus gitu kayak dari tahun lalu gitu, kita agak kesulitan tempat segala macam gitu, kita belum punya ruang-ruang alternatif yang bisa kita jadikan tempat yang nyaman gitu loh. Kalau kita berbicara tentang ranahnya film gitu ya, screening film, kita juga pengen nampilin sebenarnya yang ya nggak muluk-muluk kayak XX1 gitu, tapi kayak ya paling nggak bisa berikan rasa nyaman gitu lah buat si penonton itu sendiri. Terus nambahin yang berjejaring tadi, sebenarnya dari kurasi film itu kita juga pengen nunjukin sih sebenarnya kita ada ruang-ruang alternatif lain mungkin ya, yang mungkin bisa dibangun dengan komunitas lain gitu. Kayak contohnya waktu kita screening pertama film Wetsus gitu dari humor khususnya. Jadi di situ juga upaya kita untuk meningkatkan antusias teman-teman di Samarinda untuk bisa melihat bagaimana apresiasi film dan membuat berusaha berkarya di Samarinda sendiri gitu. Oke, yang bisa dipakai dari ini sepengalaman dari saya sebagai orang komunitas.
cara yang paling mudah mungkin kita bisa go to school ya. Jadi membuat screening di salah satu sekolah, di sekolah mana aja yang bisa. Karena dulu beberapa tahun yang kemarin di salah satu sekolah itu pernah membuat film sendiri di SMU 2 kalau nggak salah ya. Di SMU 2 itu dia punya bikin film sendiri, film pendek, dan ditayangin di Taman Budaya. Saya pernah nonton filmnya, dan yang semua dari tim produksi adalah anak sekolah. Saya kurang tahu siapa yang mengajari mereka, mengajarkan sesuatu. Mungkin Gina juga pernah merasakan waktu itu, juga ada pernah. Kita mengajarkan mereka cara begini loh, harus menjaga lingkungan, begini loh. Nah, bisa diadaptasi mungkin dari film, begini loh cara membuat film. Dari Sindikat Cinema, dia sebagai kurator ya, kita sebutnya kurator. Film-film yang bisa ditampilkan di sekolah yang seperti apa pasti ada lah, pasti ada yang masuk, itu pasti bisa ditayangkan dengan seizin dari sekolah juga. Pernah di Earth Hour, jadi di situ juga sangat, ketika kita melakukan screening di sekolah-sekolah itu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya, melihat hal-hal yang kecil yang sepele gitu. Ternyata mereka bisa melakukan gerakan yang kita kita tunjukkan gitu kepada mereka gitu sih. Mungkin memang kalau di Samarinda ini keterbatasan sumber dayanya sih yang memang harus ditingkatkan lagi. Sebenarnya saya mau cerita keresahan aja sih, curhat ya. Jadi kan tadi diskusinya saya dengar sedikit karena ketutupan suara kendaraan yang lewat. Cuma saya melengkap tadi sebagai medan seni, terus ada Mahakama dan Mas Oku sebagai penggiat komunitas. Jadi yang Mas Oku jelaskan tadi dengan mengajak itu sebenarnya saya selaku pencinta film lah ya, penggiat pembuat film amatir juga, sudah ngajak teman-teman juga gitu kan untuk ikut. Awalnya berhasil. Saya pertama ajak nonton gitu kan, terus mereka senang di dalam Mahakama, saya ajak bikin film gitu juga senang. Cuma saya ingin menceritakan kasus saja gitu ya. Ada satu kasus ketika saya ajak nonton lagi, ini yang nonton, saya ajak nonton lagi, mereka kurang tertarik gitu. Mereka kurang tertarik karena animonya gitu-gitu aja gitu. Kalau ke Tenggarong saya mau gitu. Maksudnya itu saya pernah ajak juga dia ke Tenggarong, dan di Tenggarong itu animonya tentang film itu lebih besar ya. Nggak tahu itu perasaan saya atau gimana, cuma gitu. Padahal Tenggarong kan kecil gitu kan, Samarinda luas gitu. Itu dari segi penonton. Terus dari pembuat film juga ada kasus di Mahakama kemarin. Dia bikin film, karena saya ajak kan, bikinlah di situ setor filmnya gitu. Ntar kamu bakal ngerti, dokumentari gitu kan. Dia cerita, dia tidak mendapatkan kritik yang membangun, cuma dia malah, karena filmnya kan datar, dia baru belajar bikin filmnya datar, dia malah dapat komentar yang mungkin menyakiti hatinya mungkin ya gitu. Dan itu menjadi awal dan akhir dia membuat film sampai sekarang dia tidak mau nonton lagi, dia ajak nonton juga nggak mau gitu. Kemarin filmku jelek gitu, sedangkan film-film yang lain itu lebih bagus gitu kan. Terus juga dia di sana ya, kamu harusnya sharing sama teman-teman yang dari Jogja, dari ISBI gitu, nggak malu gitu kan. Mungkin mereka nggak tahu caranya atau gimana gitu. Mungkin siapa tahu teman-teman di sini ada saran lagi ke saya supaya saya bisa membawa mereka lagi ke sini gitu. Karena saya juga sedih lihat ini kan screening film gitu. Kalau yang buat film aja ngumpul para krunya mungkin penuh meja-mejanya, tapi ini kosong gitu kan gitu. Gimana sih caranya buat meningkatkan itu lagi? Itu aja sih. Ya kayak apa ya? Menimbulkan kepercayaan diri atau melihat medannya yang kayak kurang banyak orang atau apa gitu sih, kayaknya bukan jadi persoalan ya. Soalnya
nggak tahu ya, maksudnya kalau dari sindikat sinema sebenarnya kita jalan dari tahun 2011 sampai sekarang gitu, tetap jalan aja, maksudnya kita cuek aja gitu, maksudnya kembali lagi mungkin ke masalah tujuan utamanya kali ya. Kalau misalnya dari sindikat sinema kan kita pengennya jadi tempat distribusi film alternatif dan sekalian ya kalau misalnya bisa kayak jadi sumber ilmu pengetahuan gitu kali ya. Kita jalan dari tahun 2011 ya orangnya kayak gitu-gitu aja, maksudnya ketika kita ngelakuin screening atau pemutaran film itu ya nggak ada yang mungkin lebih dari 100 atau 50 orang itu nggak ada sih, ya paling banyak mungkin 10 atau 20 orang, dan itu tetap kita lakuin gitu karena kita punya kesadaran untuk apa gitu, tujuan kita apa gitu sih. Terus misalnya sarannya buat yang filmmaker tadi ya mungkin ya, filmmaker mungkin sebenarnya itu proses kali ya, ketika kritik itu nggak dibangun, nggak terbangun di situ, sebenarnya itu kembali lagi ke personalnya. Tapi emang di Indonesia sendiri kita nggak punya kayak medannya gitu yang maksudnya kritis atau kritiknya itu sebagaimana gitu. Kita sebenarnya emang nggak punya tolak ukur dan kayak industrinya juga mungkin ya, industri tentang crafting film itu sendiri dan segala macam itu juga sebenarnya kurang sih. Cuman ada ada beberapa kolektif atau organisasi yang menyadari itu mungkin ya, itu mungkin bisa share-nya ke sana gitu. Kalau misalnya di Forum Lenteng itu punya jurnal footage, itu dia kayak kritik terhadap film itu sendiri sih, dari segala aspek. Caci maki gitu. Awal bikin film ya nggak mungkin ada yang langsung wah kamu bagus gitu ya. Ya namanya proses gitu. Kita siap-siap aja dicaci maki gitu, nggak apa-apa gitu. Karena dari situ kita tahu loh kekurangan kita tuh di mana. Nah dari situ juga kita bisa memperbaiki. Kalau untuk dari segi teknis juga kita ya nggak muluk-muluk lah, nggak perlu bagus-bagus, harus bagus, cuma nggak harus menggunakan alat-alat yang spesifik, juga kita bisa menggunakan yang lain gitu. Dari segi cerita itu juga sangat berpengaruh sebenarnya ke film. Jadi ketika dicaci maki, kalau dari saya pribadi sih jangan berputus asa gitu kalau menurut saya, karena sebelum kita menjadi 100 pasti kita harus ke 0 dulu gitu. Itu pasti akan membuahkan hasil, bisa dicoba seperti itu. Kedua, mungkin ikut berpartisipasi dalam pembuatan film itu, ajak teman-teman yang lainnya. Selain itu, ketika ada hal yang seperti itu, teman-teman yang tadinya nggak mau, insya Allah itu bisa membangkitkan semangat lagi gitu. Tahu ada salah satu teman yang bisa dapat jodoh, benar, dan akhirnya mereka mau ngumpul. Itu nggak cuma 1-2 orang, bisa banyak. Dan berteman, cari relasi, silaturahmi, itu bisa menghasilkan. Nggak hanya dalam bentuk materi, kita nggak ngomong masalah bentuk materi di sini. Kalau untuk meyakinkan mereka, kita bisa kok ngobrolin. Kamu bisa dapat teman di sini, kamu bisa dapat ilmu di sini, kamu bisa gunakan ilmu yang kamu dapat di sini di kepekerjaan kamu. Itu sih untuk meyakinkan mereka. Dan itu yang sering saya lakukan juga. Saya ngumpul di komunitas kopi, saya ikut nimbrung.
saya belajar tentang membuat kopi sampai sekarang. Saya belajar terus di komunitas ya. Akhirnya saya bisa ikut beberapa lomba kopi. Saya dikenal sama orang-orang karena kopi. Dan saya bisa menghasilkan materi karena kopi. Itu bisa dijadikan adaptasi lagi. Bisa kan? Kalau misalnya nama kamu, nama teman-teman masuk. Contohnya nama teman-teman masuk di layar. Bangga nggak? Kita nonton film Avengers kemarin ada nama anak Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia bangga dong. Iya, ada orang Indonesia nih di sini. Itu bisa jadi patokan sebagai pemacu untuk oh iya, nama saya ada di situ. Bisa jadi patokan untuk mengajak mereka lagi, memacu mereka lagi untuk gabung kembali. Itu sih kalau dari saya. Boleh mungkin udah lewat. Kalau emang orang ngomong kenapa harus dipaksa gitu ya kayak. Mungkin kembali lagi mungkin ke kesadaran dari si pelaku ya. Terus dari apa? Si yang bikin gitu ya. Mungkin dirasa kurang atau membosankan gitu. Mungkin kembali lagi ke programnya mungkin bisa dicoba dengan program yang mungkin lebih terstruktur atau sistematis gitu ketika kalau dari sindikat sinema kita beberapa tahun belakangan itu yang mencoba mengkurasi film itu sih kayak kita mempunyai kesenangan gitu kayak apa kesenangan yang sama gitu mungkin terhadap musik gitu kita bisa mengkurasi film-filmnya dari musik gitu segala macam. Terus kita lebih ke sharing sih. Di dalam komunitas itu kita lebih ke sharing. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita lebih sharing ke anak-anak sekolah, lebih edukasinya ke anak sekolah. Seperti itu aja sih kalau menurut kami. Terus kemudian saya rasa ini agak sedikit keluar konteks ya karena terlalu jauh membayangkan antara bumi dan paru-paru. Dalam konteks ini kita membicarakan tentang komunitas sebagai sarana pengetahuan alternatif. Yang kita bayangkan di sini adalah tema-temanya adalah bagaimana peran dan fungsi si komunitas ini terhadap struktur sosial masyarakatnya. Tentunya dari beberapa pernyataan-pernyataan panelis ini juga sudah sedikit banyak menyinggung tentang bagaimana program-program yang dibuat terus menyasar kepada masyarakat itu sendiri. Contohnya gerakan Go to School tadi yang sudah dicetuskan oleh Mas Oku. Terus kemudian bagaimana program-program sindikat sinema yang dilakukan. Meskipun minim sekali antusiasmenya ataupun apresiasinya, tapi tetap saja berjalan. Artinya kita bisa menggarisbawahi bahwa setidaknya komunitas sebagai sarana yang dibayangkan itu adalah sebagai alat dan media untuk menyampaikan pengetahuan. Secara spesifik lagi pengetahuan seperti apa? Ya, film lah salah satunya. Secara spesifik lagi kalau tentang komunitas yang lainnya, tentang pemberdayaan atau tentang penyelamatan bumi, mungkin secara spesifik kita berbicara tentang bagaimana program Save Earth dalam satu hari itu kita mematikan 1 jam. Itu menurut teman-teman sendiri yang saya garis bawahi adalah bentuk nyata dari apa istilahnya aksi yang dilakukan oleh komunitas sebagai media penyebaran pengetahuan terhadap publiknya. Nah, yang terakhir mungkin saya ingin menanyakan sebagai penutup, saya kira di manakah sebenarnya atau posisi komunitas, karena saya melihat banyak komunitas lain yang bertebaran di sini. Katanya Mas Oku tadi, apa saja bisa jadi komunitas. Di antara komunitas dan lembaga pendidikan lainnya yang punya peran sama terhadap penyebaran pengetahuan.
lumayan penting. Saya masih bilang lumayan penting karena kadang masih dikucilkan. Gitu. Komunitas juga kadang dianggap apa sih komunitas nggak ada dampaknya ya. Itu ada beberapa yang seperti itu cuma teman-teman ngumpul doang. Oke. Perannya sih lumayan. Kita melihat beberapa komunitas yang ada di Samarinda ya. Ada satu kampung tersebut jadi kampung hijau. Jadi kampung hijau. Itu gagasan dari suatu komunitas. Itu bisa jadi gagasan jadi satu komunitas. Begitupun juga yang sudah saya bilang tadi, perannya bisa sampai ke kita bawa ke sekolah. Otomatis kan anak-anak sekolah akan dilakukannya terus. Pendukung, iya. Dari institusi pendidikan, dari tidak langsung ke atas ya, tidak langsung ke atas, tapi ke deretan paling bawahnya dulu ya. Kita mengenai yang di bawahnya dulu gitu. Otomatis itu nanti akan naik ke atas, akan di. Dari layar utama, oke. Itu juga sebagai media apresiasi dan edukasi kepada teman-teman di Kalimantan Timur, Samarinda khususnya, agar bisa meningkatkan antusiasme dalam menonton film, sehingga karena film juga merupakan salah satu gerakan yang bisa lebih mudah melekat kepada masyarakat gitu. Mendukung karena kita juga mendukung edukasi kepada teman-teman. Kalau dari sindikat sinema sendiri sih kita perannya juga yang tadi jelas kita sebagai kayak berjejaring segala macam itu juga udah jelas. Kalau misalnya kalau kesadarannya tuh kita juga sebenarnya dari dulu kita ya bagian dari komunitas itu sendiri sih. Sebenarnya kita juga dari bagian masyarakat itu sendiri. Jadi kita juga nggak emang spesialkan diri sebagai suatu komunitas atau yang apa ya berarti kayak pengen membuat suatu perubahan yang lebih besar gitu. Sebenarnya kita kalau kita merunut dari apa ya sosial masyarakat kita sendiri kan kayak gotong royong ya ibaratnya, dan itu tanpa dilegitimasi itu udah jadi sebenarnya udah jadi bagian komunitas gitu, dan itu sebenarnya udah mendarah daging sebenarnya. Ketika di suatu kampung itu ada kawinan, tanpa kita mengundang orang itu pasti bakal membantu kita segala macam. Itu kan udah jadi kita ya, budaya kita ya. Terus kalau kembali ke sindikat sinema sendiri, paling ya itu sih menjadi distribusi pengetahuan itu sendiri sama membuka jejaring sih. Kita juga dari sindikat sinema harapannya itu pengen apa ya? Kalau dari saya, menonton film itu nggak ada salahnya, karena apa yang kita tonton itu bisa akan berdampak ke depannya buat kita juga. Salam sinema. Baik, itu tadi closing statement dari para panelis kita malam hari ini. Saya minta tepuk tangannya untuk untuk kesiapan atau untuk apresiasinya kepada teman-teman yang sudah membagikan aksi kami Sarkal Tim, Bahabaran TV, Layar Mahakama, Mata Sinema, Bosan Berisik Lab, Info Screening, Kolektif Film, Senandung Rusak, Klik Samarinda.com, Majalah Kobra, Forum Lenteng, Henry Foundation, Gereja Dugar, Ruru Corps, Kolektif Film, dan teman-teman
Sindikat Lebah Berpikir serta teman-teman lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan acara ini sudah masuk ke hari ketiga dan masih ada 4 hari ke belakang dan akan berlangsung sampai tanggal 2 Mei ke depan. Dan kita juga menyediakan katalog bagi teman-teman yang ingin mengetahui jadwal dan film apa saja yang kami putarkan selama 4 hari ke depan.